Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 triliun setiap tahun. Retenya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? 5 tahun berapa triliun berarti? 10 tahun sudah berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah 330 triliun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. AO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Saya ingin menggarisbawahi terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian yang impor. Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu, maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah, sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional. Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Kita mau evaluasi problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional di food estate ini, karena ini akan menjadi contoh. Nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh, semua provinsi sudah datang kopi aja. Tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale, sehingga percuma kita bisa berproduksi tapi sedikit, nggak akan ngaruh apa-apa terhadap yang impor-impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang, kenapa? Pertama, kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik. Kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau petani suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya nggak nutup. Sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor. Bawang putih, kenapa dulu kita produksi bawang putih banyak dan sekarang petani nggak mau tanam bawang putih? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Wonosobo, dulu bawang putihnya banyak. Di NTB, bawang putihnya banyak. Kenapa nggak bisa diperluas dalam jumlah yang besar sehingga bisa melawan harga impor? Ada competitive price-nya. Kalau harga tidak kompetitif, ya kan sulit kita bersaing. Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa, mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. Presiden mengatakan pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. Pembangunan pertanian ini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru. Ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai. Tapi jangan hanya sehektar, 2 hektar, 10 hektar, 100.000 hektar, 300.000 hektar, 500.000 hektar, 1 juta hektar. Cari urusan jagung, cari lahan-lahan yang masih bisa untuk ditanam jagung dalam skala lahan yang luas. Ini yang akan menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya rutinitas, urusan pupuk, urusan bibit, itu penting saya tahu. Tapi kalau bisa menyiapkan lahan dalam jumlah yang besar, itu yang akan menyelesaikan masalah. Pupuk, saya jadi ingat pupuk.
Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? 5 tahun berapa triliun berarti? 10 tahun sudah berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah 330 triliun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat, angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini. Itulah cara-cara pembangunan pertanian kita yang harus kita tuju. Skala luas, economic scale, teknologi dipakai betul, teknologi pertanian, sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain. Ini baru yang namanya benar. Kepala negara melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi, oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit, menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor. Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.